Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan belajar SKI. Materi kita hari ini tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama, bagaimana keadaan geografisnya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana sosial yang dialami masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Ayo kita belajar. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas geografis Jazirah Arab. Kenapa kita harus membahas Jazirah Arab? Kok bukan Jazirah Malang atau bukan Jazirah Madura? Kenapa harus Jazirah Arab? Perlu anak-anak pahami, kita membahas Jazirah Arab karena tempat kelahiran Nabi adalah di Jazirah Arab. Dan Nabi menyebarkan agama Islam juga di Jazirah Arab. Makanya dari itu pembahasan pertama kita adalah mengenal bagaimana geografis Jazirah Arab. Di sini sudah Ustadz sediakan dua peta. Peta yang pertama sama seperti yang di buku. Peta yang kedua ini bisa kita lihat dari Google Map. Peta yang kedua ini dapat terlihat jelas mana tempat-tempat yang padang pasir, yang gurun-gurun. Jadi biasanya daerah-daerah padang pasir ini panas anak-anak. Di peta yang kedua juga dapat kita lihat yang ada warna hijau-hijaunya. Jadi kalau ada warna hijau-hijaunya itu berarti daerahnya biasanya lembab, dingin, tidak sepanas yang hanya gurun-gurun pasir. Jadi dari sini kita dapat membedakan, oh ini wilayahnya panas, oh ini wilayahnya dingin. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui peta Jazirah Arab. Lah kenapa di sini dinamakan Jazirah Arab? Jazirah ini bahasa Arab anak-anak. Artinya pulau. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Pulau Arab. Dinamakan Pulau Arab atau Jazirah Arab karena Jazirah Arab ini dikelilingi oleh air. Nah, dikelilingi oleh lautan. Bisa dilihat di peta. Ini adalah lautan-lautan di sekelilingnya. Maka dari itu dinamakan Jazirah Arab. Lah sekarang anak-anak, Ustadz akan membahas 5 wilayah yang menggambarkan bagaimana keadaan alam di Jazirah Arab. Kelima kota ini atau kelima wilayah ini, yang pertama Tihama, jadi namanya itu Tihama, wilayah Tihama. Yang kedua Hijaz, yang ketiga Najd, yang keempat Arud, yang kelima Yaman. Jadi 5 wilayah ini dapat menggambarkan bagaimana keadaan alam di Jazirah Arab. Namun sebelumnya ya, sebenarnya Ustadz belum sampai ke Jazirah Arab ya. Jadi Ustadz tidak tahu pasti mana yang Tihama, mana yang Hijaz, mana yang Yaman, karena Ustadz belum sampai ke Arab. Jadi di peta ini Ustadz hanya mengira-ngira. Doakan saja ya Ustadz nanti bisa sampai ke Jazirah Arab. Jadi peta ini, sekali lagi, peta ini merupakan perkiraan yang Ustadz buat agar lebih memudahkan dan lebih bisa memahami bagaimana keadaan alam di Jazirah Arab. Wilayah yang pertama dari Jazirah Arab adalah Tihama. Wilayah Tihama ini anak-anak terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Jadi kalau tempatnya Tihama ini banyak gurun-gurunnya.
dan udaranya panas sekali dan juga berangin. Kalau di Indonesia ya sama seperti kota Ustadz lah, seperti Madura. Di Madura itu anak-anak panas sekali, sangat panas. Ya mirip-mirip lah dengan Tihamah di Jazirah Arab ya, mirip-mirip sedikit. Makanya Ustadz kalau pulang ke Madura itu kulit Ustadz itu jadi hitam-hitam manis. Nah itu disebabkan kenapa? Disebabkan oleh cuaca panas di kota Madura. Jadi kalau ada di Malang, Malang ini kan dingin. Lah kulit Ustadz nanti itu bisa berubah. Kalau di Madura itu hitam-hitam manis, kalau sudah di Malang menjadi kuning-kuning manis. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan oleh cuaca yang ada di wilayah tersebut. Sekali lagi, Tihamah adalah wilayah yang terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas. Selanjutnya yang kedua adalah Hijaz, wilayah Hijaz. Kalau kita lihat di peta, wilayah Hijaz ini banyak hijau-hijaunya ya anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya di Hijaz ini dingin. Jadi kalau yang pertama itu tadi udaranya panas, kalau di Hijaz ini dingin anak-anak. Hijaz itu Hijaz itu berupa lembah di celah-celah pegunungan. Makanya di sini itu dingin anak-anak. Lah di Hijaz juga ini anak-anak terdapat dua kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kalau ditanyakan kota Mekah dan Madinah itu ada di mana? Ada di wilayah Hijaz. Semoga kita semua bisa mempunyai kesempatan untuk berziarah ke kota Mekah dan kota Madinah. Amin. Selanjutnya anak-anak, di kota Mekah ini terdapat Ka'bah, tempat kita kalau berhaji, dan juga sumber mata air peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut air Zam-Zam. Jadi Ka'bah dan air Zam-Zam itu terletak di kota Mekah. Kalau di Indonesia ya anak-anak, Hijaz ini ya mirip-mirip lah dengan Malang gitu loh. Malang ini kan dingin, jadi mirip-mirip lah dengan Hijaz. Walaupun di Hijaz insya Allah lebih dingin ya. Ustadz tidak tahu pasti karena Ustadz belum sampai. Doakan saja ya Ustadz sampai duluan nanti ya. Intinya wilayah yang kedua adalah Hijaz. Yang pertama tadi Tihamah panas, yang kedua wilayah Hijaz dingin. Yang ketiga adalah Najd, bisa dilihat di peta. Najd ini merupakan wilayah yang berupa daratan tinggi. Kalau sudah daratan tinggi anak-anak berarti wilayah ini jauh dari lautan, makanya dinamakan daratan tinggi. Lah di peta sudah kelihatan Najd ini berada di tengah-tengah. Selanjutnya yang keempat adalah Arud. Arud di sini anak-anak merupakan padang pasir yang luas. Jadi isinya ya hanya padang pasir. Kita tidak bicara sekarang ya, jadi dulu, zaman dulu. Arud ini hanya padang pasir yang terkenal dengan padang Sahara. Lah di wilayah Arud ini anak-anak, buminya itu tandus dan gersang. Pasti di wilayah ini merupakan wilayah yang sangat amat panas sekali. Karena isinya apa? Isinya hanya padang pasir dan tandus yang gersang. Jadi Arud ini dapat dikatakan wilayah terpanas di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah Yaman. Jadi wilayah Jazirah Arab yang kelima adalah Yaman. Dulu anak-anak sebelum adanya Islam, jadi kita dari awal bicara wilayah ini sebelum adanya agama Islam. Wilayah Yaman ini dulu banyak dihuni oleh masyarakat. Jadi anggap saja ya dulu ini Yaman merupakan tempat berkumpulnya orang-orang.
Jadi dari desa-desa itu anak-anak biasa melakukan perkumpulan di Yaman, entah itu berdagang, berziarah atau apapun. Jadi dulu sebelum adanya Islam, Yaman merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh masyarakat. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar 5 wilayah yang dapat menggambarkan bagaimana keadaan alam atau geografis Jazirah Arab. Yang pertama ada Tihama. Tihama itu sangat panas, mirip-mirip Madura lah. Yang kedua itu Hijaz. Hijaz itu dingin. Dingin anak, kalau sudah tiba musim dingin itu dingin sekali. Ya mirip-mirip Malang lah, tapi lebih dingin Hijaz kayaknya. Yang ketiga itu ada Najd. Najd itu daratan tinggi, jadi jauh dari lautan. Yang keempat Arud. Arud ini padang pasir yang tandus dan gersang. Dan yang terakhir adalah Yaman. Masyarakat paling banyak dulu ada di wilayah Yaman. Jadi anak-anak pahami, jadi dulu sebelum masuknya agama Islam, beginilah keadaan Jazirah Arab. Jadi sudah Ustadz gambarkan melalui 5 wilayah ini. Semoga dapat dipahami dan semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.